Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga sama-sama baik-baik saja ya. Langsung saja untuk selanjutnya, yaitu kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama, yaitu ada Ulfa Nurvita dengan NIM 19012110007 dari kelas A, dan juga anggota lainnya itu ada Ananda Sukat dengan NIM 19032110009, ada Yunita Eka Dia Pratiwi dengan NIM 19030010072 dari kelas C, dan ada saya pribadi yaitu Joyrul Anam dengan NIM 1903211000122 dari kelas C. Apa saja yang akan kami sampaikan pada video kali ini? Untuk video kali ini yaitu yang akan kami sampaikan, yang pertama ada pengertian manajemen sumber daya manusia. Seperti apakah manajemen sumber daya manusia itu, dan untuk yang kedua yaitu ada tantangan dalam manajemen sumber daya manusia yang mencakupi eksternal maupun internal, dan dilanjutkan dengan studi kasus. Pengertian manajemen sumber daya manusia di sini ada beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama yaitu dari Hasyim Faryadi pada tahun 2015. Dia menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan kinerja karyawan supaya mampu memberikan kontribusi yang optimal kepada perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Untuk para selanjutnya yaitu ada Prasaja Ricardianto pada tahun 2018. Dia menyatakan manajemen sumber daya manusia merupakan suatu ilmu atau cara bagaimana untuk mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara optimal sehingga bisa mengawal perusahaan dan masyarakat. Jadi kesimpulan dari manajemen sumber daya manusia adalah kegiatan atau sistem yang mengatur arahan sumber daya manusia guna mencapai tujuan bersama agar terlaksana secara maksimal. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Departemen sumber daya manusia merupakan sistem terbuka yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka berada. Masalah yang cenderung sering terjadi dan dihadapi oleh para manajer pemimpinan yaitu masalah tentang sumber daya manusia di internasional maupun di pemerintah. Jadi seperti apakah tantangan sumber daya manusia, ya baik itu internal maupun eksternal. Untuk penjelasan tentang tantangan internal maupun eksternal pada sumber daya manusia akan dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan eksternal yang ada pada manajemen sumber daya manusia. Tantangan eksternal sendiri terdiri dari 5 sektor. Yang pertama ada dari sektor ekonomi, yang kedua ada dari sektor internasional, yang ketiga ada dari sektor perkembangan teknologi, yang keempat ada sektor publik, dan yang kelima ada pengaturan pemerintah. Langsung saja kita bahas mulai dari yang sektor pertama, yaitu sektor ekonomi. Nah, sejalan pada sektor ekonomi ini, sejalan dengan berkembangnya waktu, tentunya sektor ekonomi juga akan ikut berkembang. Nah, perkembangan tersebut memberikan tekanan pada peningkatan upah, tekanan pada penawaran benefit yang lebih baik, dan perbaikan kondisi kerja. Tentunya hal tersebut akan menyebabkan produsen lebih menuntut karyawannya untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk walaupun kondisi ekonomi pada saat itu sedang lesu atau sedang turun. Nah, yang kedua ada sektor internasional. Pada sektor internasional ini, perusahaan dituntut untuk mampu berusaha memiliki sumber daya manusia yang mampu mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional. Contohnya seperti resesi, penurunan atau kenaikan nilai uang. Nah, perusahaan juga diharapkan mampu ikut serta dalam bisnis internasional
saja kita masuk ke sektor yang ketiga, yaitu sektor perkembangan teknologi. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, tentunya teknologi juga akan ikut berkembang. Perkembangan teknologi ini juga menuntut manusia, sumber daya manusia tentunya untuk menguasai seluruh teknologi tersebut. Nah, kecanggihan teknologi telah berdampak pada perusahaan dalam menyeleksi dan menentukan mutu dari karyawan yang dibutuhkan. Hal tersebut tidak terlalu sejalan dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kurang terampil, terutama mengenai teknologi. Di Indonesia ini masih banyak sekali orang-orang yang belum mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, sehingga kita perlu melatih sumber daya manusia ini untuk mampu menggunakan teknologi dengan baik, seperti memberikan pelatihan khusus dan adanya pengawasan dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada sektor publik. Nah, perusahaan di sektor publik ini harus mampu dan selektif saat menyeleksi sumber daya manusia yang akan direkrut. Perusahaan terlebih dahulu akan menentukan mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan prasyarat jabatan dan jumlah tenaga kerja yang direkrut. Misalnya, sebuah perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam bidang manajemen. Tentunya harus orang yang pandai di bidang manajemen tersebut. Misalnya, orang yang pandai di bidang teknologi. Tentunya pihak perusahaan harus mencari orang yang memiliki kemampuan lebih di bidang teknologi tersebut. Nah, yang kelima, yang terakhir ada pengaturan pemerintah. Di pengaturan pemerintah ini tentunya setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang mampu membuat suatu keputusan dan kebijaksanaan, bahkan melakukan operasional bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan mengarahkan suatu perusahaan agar terhindar dari situasi konflik, keresahan atau kegelisahan, komplain dan lain-lain, khususnya dari para pekerja dengan atau tanpa keikutsertaan serikat pekerja. Seperti contohnya pada saat pandemi seperti ini, tentunya perusahaan harus membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar bisa memberi ide untuk mentaati peraturan baru yang diberi oleh pemerintah ini. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan internal dari manajemen sumber daya manusia. Untuk tantangan internal yang pertama, ini ada posisi organisasi dalam bisnis ini yang kompetitif. Untuk mewujudkan sebuah organisasi atau perusahaan yang kompetitif, pastinya diperlukan berbagai kegiatan dari MSDM yang dapat meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusia tersebut. Adapun untuk usaha yang dapat dilakukan, yakni mendesain sistem pemberian ganjaran yang mampu memotivasi berlangsungnya kompetisi prestasi antar para pekerjanya. Untuk tantangan internal yang kedua, ini ada fleksibilitas. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, pastinya memerlukan pengembangan sistem desentralisasi yang mengutamakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang. Adapun fleksibilitas juga menyangkut penggunaan tenaga kerja dengan mengurangi kecenderungan mengangkat pekerja reguler atau pekerja tetap. Pengangkatan ini sebaiknya lebih difokuskan pada penggunaan tenaga kerja temporer atau pekerja yang tidak tetap. Untuk tantangan yang ketiga, ini ada pengurangan tenaga kerja. Sebuah manajemen sumber daya manusia pada suatu perusahaan ini pastinya sering dihadapkan pada keadaan yang mengharuskan untuk mengurangi secara besar-besaran tenaga kerjanya. Pastinya karena beberapa sebab seperti resesi, berkurangnya aktivitas bisnis seperti COVID-19 dan juga hal yang lainnya. Dan hal ini harus diatasi dengan cara memperbaiki struktur pekerja lini dari tingkat bawah dengan mendesain kembali proses produksi. Untuk tantangan selanjutnya, yakni tantangan internal yang keempat, ini ada tantangan restrukturisasi.
Adapun tantangan restrukturisasi ini adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan struktur organisasi atau perusahaan karena dilakukan sebuah perluasan atau penambahan dan sebaliknya juga pengurangan kegiatan bisnisnya. Untuk tantangan yang kelima, ini ada bisnis kecil. Bisnis kecil seperti yang terdiri dari banyak anak perusahaan yang saling memiliki ketergantungan dalam produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan sebagai perwujudan network atau jaringan kerja dalam berbisnis sebagai perusahaan besar atau raksasa yang tersebar di banyak lokasi. Untuk tantangan yang keenam, ini ada tuntutan serikat buruh. Adapun untuk serikat buruh ini selain dapat memberikan keuntungan, tetapi juga dapat menjadi tantangan untuk MSDM karena mempunyai kekuatan tawar-menawar yang tinggi yang pada akhirnya dapat memberikan tekanan bagi perusahaan tersebut. Untuk tantangan selanjutnya yakni tantangan internal nomor 7. Yakni penyediaan sistem informasi kepegawaian. Adapun sistem informasi ini sangat dibutuhkan dalam berbagai aktivitas atau program-program sumber daya manusia, penempatan, dan lain-lain. Namun pada saat ini, untuk mengumpulkan sebuah informasi seringkali mengalami kesulitan karena harus ada keterlibatan dari unit operasi dan pegawainya. Jadi cenderung para pegawai ini lebih memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatannya. Untuk selanjutnya yakni tantangan ke-8 ada teknologi. Tantangan teknologi ini tidak sekedar menyangkut pembiayaan karena bagi manajemen sumber daya manusia ini hubungannya terkait keharusan penyediaan tenaga kerja terampil, mempergunakannya baik di luar maupun melalui pengembangan tenaga kerja dalam organisasi atau perusahaan. Pada giliran berikutnya, tantangan teknologi ini berhubungan juga dengan pengembangan sikap dalam menerima perubahan cara bekerja. Untuk tantangan internal yang terakhir ini ada budaya. Untuk budaya organisasi ini pastinya akan mewarnai dan menghasilkan perilaku atau kegiatan berbisnis secara operasional yang tanpa disadari akan menjadi kekuatan yang mampu atau tidak mampu menjamin keberlangsungan eksistensi organisasi atau perusahaan tersebut. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai studi kasus. Studi kasus ini terjadi pada karyawan di PT Perkebunan Nusantara X di Pabrik Gula Jombang Baru. Studi kasus ini mengenai pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Langsung saja, MSDM merupakan program aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya manusia untuk mendukung tujuan perusahaan. Salah satu tantangan dalam MSDM adalah meningkatkan kinerja dari karyawan, di mana perusahaan tidak hanya membutuhkan karyawan yang mampu dan terampil, akan tetapi karyawan yang bisa bekerja lebih giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaannya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama, yaitu kemampuan kerja. Kemampuan kerja karyawan merupakan keahlian yang dimiliki oleh karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan yang kedua, yaitu ada pemberian motivasi. Pemberian motivasi menjadi kebutuhan penting bagi karyawan. Motivasi ini bisa melalui sebagai serangkaian usaha tertentu yang sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing. Lalu selanjutnya yaitu PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Jombang Baru ini merupakan salah satu perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang perkebunan khususnya untuk memproduksi gula. Karyawan pada PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Jombang Baru ini dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar sasaran perusahaan dapat terwujud. Selain itu, motivasi yang kuat dari perusahaan juga dibutuhkan oleh karyawan untuk semangat dalam melakukan pekerjaannya. Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu explanatory research atau penjelasan. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar atau sebanyak 65 karyawan dari total populasi karyawan sebanyak 189 karyawan.
dan teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling. Hasil yang diperoleh dalam penelitian dari studi kasus ini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kemampuan dan motivasi kerja karyawan mendapatkan perhatian yang sangat baik atau sangat besar dari perusahaan, sehingga karyawan dituntut untuk bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, dan selalu diberikan motivasi dari perusahaan untuk meningkatkan semangat kinerjanya. Yang kedua yaitu kemampuan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara parsial atau masing-masing dan berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga yaitu kemampuan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 30,7%. Sedangkan sisanya 69,3% variabel kinerja karyawan akan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar studi kasus ini, seperti upah, keamanan kerja, kondisi kerja, prestasi, pelatihan, pengalaman kerja, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.